Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menambah ilmu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mohon izin, doa akan saya pimpin ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a, wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami pemahaman yang kuat, dan amal yang diterima. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi. Karuniakanlah kemampuan daya ingat seperti para rasul, dan berilah kami petunjuk seperti para malaikat yang dekat denganmu. Dan bukalah hati kami sebagaimana orang-orang bijaksana. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami tafsir. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkan urusan kami, dan lancarkanlah lidah kami, sehingga mereka memahami apa yang kami ucapkan. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendirian. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Berdoa gitu dong. Mantap. Terus berdoa selesai. teman-teman, berdoa selesai. Teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari salah satu sifat huruf, yaitu isti'la. Udah bosen aku sama istilah. Materi apa saja yang sudah dipelajari? Macam-macam hamzah, Ustazah. Kemarin Terus baru apalagi? hams, Apalagi? tempo bacaan, Mm-mm. Yang sudah dipelajari tapi belum dipresentasikan ke aku apa? macam-macam hamzah, Ustazah. Sama Sis- isti'la. Sisanya semuanya udah dipresentasikan. Iya, Ustazah. Yang Oke. baru-baru. Mungkin yang lama-lama kan tahun yang dulu, Iya, yang belum. oke. Ya udah, silakan. Macam Hamzah boleh. Baik, Ustazah. Teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam hamzah. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar atau mempelajari macam-macam hamzah? Udah pernah sih, udah tahu. Dengan kakak siapa tadi yang menjawab? Aas. Baik, terima kasih Kak Aas. Eh, Kalau sepengetahuan Kak Aas, apa macam-macam hamzah? Hamzahnya ada yang bentuknya alif sama bentuknya kayak huruf ain kecil itu. Baik, terima kasih Kak Aas atas jawabannya. Di sini, apakah teman-teman ada yang punya jawaban berbeda seperti Kak Aas? Sini ada Kak Nahna. Berbeda seperti Kak Aas. Berbeda tapi kok seperti? Ya, sudah berbeda. Ulangi, ulangin Ya, kalimatnya. Di sini, baik. Terima kasih Kak Aas atas jawabannya. Apakah teman-teman yang lain mempunyai jawaban berbeda selain jawaban seperti Kak Aas tadi? hmm. Nah, Bis- ngadi-ngadi aja jawabnya. Coba belajar acting. eh, eh, Alif Hamzah itu yang alif, terus sebelahnya Hamzah itu ya Kak Widya. Cakep. Itu. Terus pinter acting. Baik, terima kasih Kak Nahna atas jawabannya. Nah. Nah enggak tuh. Ya, sudah. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar tadi ada dua jawaban ya. Yang pertama dari Kak Aas. Tadi, Tangan. yang Jangan pertama dari Kak.
Enggak Gini ya. apa-apa pakai 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 jari, tapi jangan miring, jangan gini. Ini tuh peringatan. Ini Yes, nih, yes. nih. Ini tuh awas loh, awas. Nah, kayak gini. Tapi kalau putihnya di depan, satu. Siap, Ya, Ustazah. ulangi. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama dari Kak Aas yang mengatakan bahwa macam Jarinya Hamzah itu jangan nongol sendiri jarinya. Yang lain juga nongol, tangannya juga nongol. Masa tiba-tiba jari dari bawah? gitu ya, Ustazah. Ya, ya, ya. Saya Iyalah. ulangi lagi. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama dari Kak Aas yang mengatakan bahwa macam Hamzah itu ada yang alif dan ada juga yang Kok Alif begini sih? ada Yang yang alif, Heeh. ada juga yang seperti ain kecil. Nggak usah, ini mah nggak Nggak usah usah, dihitung. nggak usah. Kan pertama, yang pertama KAAS, nanti yang ininya buat Kanahna. Kalau Ah ya, Ustazah. Hamzah dan Alif mah nggak usah dibuat nanti banyak banget yang dihitung. Ada Ya, pendapat pertama, ada huruf pertama. iya, ya, Ustazah. Ya, Ya, Ustazah, saya ulangi. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar ada dua jawaban. Jawaban pertama dari Kak Aas yang mengatakan bahwa macam Hamzah itu ada yang alif dan ada juga yang seperti ain kecil. Kemudian jawaban kedua dari Kanahna tadi yaitu macam Hamzah itu yaitu alif dan di sebelahnya ada Hamzah, ada ain kecil tadi ya. Begitu Kanahna? Ya. Nah, apakah itu benar? Mari kita bahas. nah cakep bagus. Macam-macam Hamzah itu teman-teman ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Hamzah wasol. Nah, Hamzah wasol. Dan yang kedua yaitu Hamzah koto. Oh, Adapun kamu tuh mau ngomong itu. Aku ya, loh ya, nggak mudeng. Ya, 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 ya. Aku pikir macam bentuk Hamzah. Nah, pahamnya dia arahnya kemana? Ke sini juga nggak? Atau ke tulisannya? Ya, ketulisannya itu, Ustazah. Iya, betul. Berarti aku sama Nahna nih koneknya. Ya, karena kita sama-sama punya ilmunya kan. Kita sekarang ya. lagi acting jadi audiens. Cuma kalau saran aku, Widya kalau mau ngebahas ini, materinya tuh jangan macam Hamzah doang, tapi eh, jenis Hamzah, eh macam Hamzah berdasarkan apa ya, pembagian Hamzah ini tuh dia berdasarkan entah judulnya cara baca atau berdasarkan fungsi atau berdasarkan situasi dan kondisi kayak gitu-gitu loh. Misalnya nih ya, aku kasih contoh. Tilawah tuh ada berapa? Tilawah. Kalau aku cuma nanya kayak gitu. Tilawah tuh ada apa aja sih? Kira-kira kalau aku nanya kayak gitu ke Nahna, jawaban Nahna apa? Tilawah tuh ada apa aja sih? Nggak jelas nih, pertanyaanku tuh nggak jelas. Umum banget. Tilawah tuh ada apa aja sih? Nahna jawab. Kalau dari pertanyaannya Ustazah itu, saya nangkapnya bukan di lagu, tapi mungkin di area yang lain gitu, di Oke. pembahasan yang lain. Tapi kalau Ustazah nanyanya dalam seni baca Al-Quran tilawah itu ada berapa irama, nah itu baru saya akan jawab 7 irama gitu Ustazah. Nah, pertanyaan aku, kalau aku nanyanya cuma tilawah itu ada berapa sih? Jawabanmu apa? Bukan tentang pikirku tuh ke sini ke sini. Bukan. Kamu akan menjawab apa? Kamu diminta menjawab soalnya.
Nah, tilawah tuh ada berapa sih? Jawab. Kalau tilawah itu ada berapa, saya nggak bisa jawab, Ustazah. Oke, Karena nggak tahu. oke. Jawabanmu kayak gitu berarti. Widya, kalau aku tanya, tilawah tuh ada berapa sih? Jawabanmu apa? Ada dua, Ustazah. Apa? Tilawah yang pakai murotal, dan satu yang pakai lagu-lagu itu, Ustazah. Ah, Nah, kan jadi dua jawaban yang berbeda kan? Satu, aku nggak bisa jawab. Itu jawaban loh. Maksud aku tuh aku pengen lihat respon. Jawaban yang aku maksud nih respon. Apa yang akan kamu respon? Widya merespon yang pakai murotal sama yang lagu-lagu. Oke. Nah, aku nggak bisa jawab. Tapi sebelumnya dia udah jawab tuh. Dia bilang, aku pikirnya tuh bukan yang 7 lagu. Nah, kenapa sampai kalian berdua bisa berbeda jawabannya? Karena pembagian itu harus didetailkan berdasarkan apa dulu. mm, iya, Kalau Ustazah. misalnya tilawah tuh, kalau misalnya kita tilawah pakai lagu, ada berapa jenis sih? Jadi tuh nanti bukan tilawah lagi yang dijawab, tapi jenis lagunya ada berapa? Mm. Tilawah juga nggak? Iya tilawah juga. Tilawah tapi pakai lagu apa? Nah, kalau Widya murotal dan pakai lagu-lagu. Aku malah jadi mau nanya lagi. Emang murotal nggak ada lagunya? Iya, Ustazah. Ada Ya kan? juga. Ada juga. Dan lagunya sama loh sama yang tadi menurut Widya yang ada lagu-lagunya itu. Nah, itu kan ada namanya murotal dan mujawwad. Ini yang kemarin aku jelaskan di kelas gabungan. Nah, sempat tahu tak kan? Nah, pas waktu aku eh, tanya kayak gitu, artinya apa? Aku yang membuat pertanyaan ini harusnya mendetailkan kayak gini. Tilawah, kalau dilihat dari sudut pandang irama, dia terbagi dua. Tilawah dengan irama murotal atau style iramanya tuh murotal dan style iramanya tuh mujawad gitu. Nanti kalau kita tanya lagi, tilawah tuh ada berapa model? Sorry. Tilawah tuh ada berapa? Ya Allah, kenapa aku? Tilawah itu ada berapa model sih temponya? Ntar ada 3 jawabannya. Tartil, tadwir, tilawah tadwir, tilawah hadar. Jadi tuh semuanya tilawah juga. Tapi mau dilihat dari sudut pandang apanya. Nah, Hamzah juga sama. Kalau tadi Widya bilang macam Hamzah, yang ketangkap nih macam bentuk. Macam apa? Berbagai macam Hamzah mau dilihat dari sudut pandang apa? Gitu. Jadi itu diperjelas. Ini mau lihat dari sudut pandang mana nih? Kira-kira. Oke, nggak ada yang salah dengan materi. Hamzah koto dan Hamzah wasol. Oke lah, kita tahu lah maksudnya arahnya kemana. Judulnya nih, coba. Kira-kira judulnya akan kayak gimana tuh? Pik- Macam-macam Hamzah. Pikirkan dulu dah. Sekarang Nahna, pikirkan dulu. Nahna, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Kekencengan. Assalamualaikum teman-teman. Cakep. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Bagaimana kabarnya malam hari ini? Nadanya Bagaimana dibedain. bagaimana kabarnya malam hari ini?
Coba ulang lagi supaya kita mau lihat perbedaan nada di ujung pas waktu salam dengan kabar sama nggak? Dibuat berbeda ya, targetnya berbeda. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ulang, ulang. Nadanya koma itu. Widya, siapkan 3 judul ya. Dibuat kosakatanya berbeda. Materinya tadi udah benar, judulnya aja. Coba diulang lagi, Nahna. Terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Kok dan teman-teman tetap semangat. doang? Emang kamu gak mau sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar Al-Quran. Jangan banyak dalam beberapa kalimat yang jaraknya dekat. Ulangi lagi. Apa kabar Semoga semuanya? bagaimana kabarnya malam hari ini teman-teman? Ulangi lagi ya dari salam. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu kenceng nadanya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar Al-Quran. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa aja, nggak usah membaca doa. Berdoa, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Saya yang akan memimpin doa dan teman-teman yang mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, Engkau yang maha agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki, dan berikanlah kami pemahaman yang luas dan amal soleh yang Engkau terima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, dan hafalan seperti para rasul, dan pemahaman seperti para malaikat yang dekat denganmu, serta berikanlah kelapangan hati seperti orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmatmu ya Allah, yang maha pengasih di antara yang pengasih. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami takwil agar kami paham makna-makna yang tersembunyi dan tak kami pahami. Tenang, 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 tenang. Dari Rabb jarakin, dari doa yang satu ke doa berikutnya dijarakin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami takwil agar kami paham makna-makna yang tersembunyi dan tak kami pahami. Tenang, Rabbana tenang, tenang. Ulangi lagi, ulangi lagi. Dari ayat satu ke ayat yang lain diberi jarak. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami takwil agar kami paham makna-makna yang tersembunyi dan tak kami pahami. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan lisan kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami sendiri, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Napas, napas, Wassal- napas, napas, napas. Ulangi, wassal- ulangi dari yang sebelumnya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Napas, napas. Ulangi lagi dari solawat. Setiap Wassallallahu ayat ke ayat yang lain, abis Arab, menuju ke terjemah, dikasih jarak. Supaya orang yang denger tuh juga napas dengerin kamu doa. Diresapi, kasih waktu untuk diresapi. Kenapa sampai kita harus pakai dua bahasa ketika berdoa? Padahal satu satu bahasa juga cukup.
Yang penting doa kan? Tapi kenapa kita harus pakai terjemahannya? Supaya diresapi. Nah, bagaimana caranya meresapi kalau kamu cepet-cepetan? Jadi semua tuh ada alasannya. Coba ulangi lagi dari sholawat akhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassallallahu, pelan-pelan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah itu judul baru. Jarakin dulu untuk ke ayatnya. Ulang lagi dari sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Amin. itu nah. Jadi kamu tuh belajar tenang. Supaya aku nggak ngomel-ngomel mulu juga gara-gara kamunya terlalu emosional. Aku ikut kepancing. Ya, apa yang kamu rasa dengan cara berdoamu hari ini? Hmm, lebih 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 pasrah Ustazah, Masya Allah. merasakan pasrah gitu. Kalau mungkin memang sedikit grogi Hmm, karena ini kita seperti setoran gitu. hmm, 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 Jadi tetap ada rasanya walaupun dari awal kita sudah santai-santai tapi tetap aja pasti kebawa grogi. hmm. Apa yang kamu lakukan sampai doamu kayaknya progresnya cep apa ya? Signifikan menurut aku ya. Karena sebelumnya kayak terakhir aku kesel banget dengar kol-kolahmu. Hari ini tuh kol-kolahmu bagus banget. Dan kamu walaupun masih ada buru-burunya ya, tapi jauh lebih tenang aku rasanya daripada Nahna yang sebelumnya tuh kayak angin ribut. Mata kemana-mana ngomong cepet-cepetan. Tapi hari ini tuh aku rasanya Karena tenang banget. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? eh yang pertama mungkin jujur aja Ustazah, 3 bulan ini saya one on one dengan Ustazah, itu tidak pernah sampai menyentuh materi. Baru sampai di doa aja udah langsung dah cut gitu. Oke. Yang kedua, yang kedua, eh, kalau kol-kolah, Hmm, karena saya orang Jawa, hmm, saya juga pernah bertanya dengan Ustazah masalah kol-kolah itu. Walaupun sampai sekarang, kadang saya kecolongan, kol-kolahnya itu sampai ceklok gitu, sampai klek gitu. Tapi kalau misalnya saya dalam keadaan membaca Al-Quran antara mulut dan otaknya lagi sinkron, kol-kolah saya lebih terkendali. Cuman kadang namanya kita lagi murojaah itu kan pakai tempo tadwir.
Jadi kadang-kadang kol-kolahnya masih kecolongan Ustazah, karena saya dari kecil terbiasa kol-kolahnya nyeklok gitu. Ya. Mungkin ini kenapa Ustazah bilang kol-kolahmu nggak seperti biasanya, karena antara mulut dan otak sudah berusaha disinkronkan. Jadi ketika membaca itu berusaha dikendalikan kol-kolahnya Ustazah. Apa yang kamu lakukan sampai itu bisa terkendali? Jadi kan sebelumnya kamu bilang nggak terkendali kan? Kalau lagi nggak terkendali itu ya udah. Nah, kecolongan jadinya. Nah, pertanyaanku, apa yang kamu lakukan sampai akhirnya terkendali malam ini? Sangat rapi. Malam ini tuh sangat-sangat rapi. Dan aku seneng banget. Apa kira-kira? Coba. Ustazah, saya capek dimarahin Ustazah terus. Jadi jujur aja Ustazah, setiap kelas sama Ustazah itu ada pemikiran, apa aku keluar aja ya dari Ya, Mastia Institute. iya. Tapi di situ aku tuh masih butuh ilmunya. Hmm. Terus kalau saya nggak bertahan, terus saya kapan dapat ilmunya? Saya merasa ilmu saya soal pertahsinan itu sangat kurang sekali. Makanya kenapa setiap kelas Jumat itu saya seperti yang paling tertinggal di antara teman-teman, Hmm. karena ilmu saya dari kecil nggak begitu terlalu banyak dapat ilmu tahsin atau ilmu tajwid Ustazah, langsung praktek. Oh, maksud kamu tuh ilmu teorinya. Ya, ilmu teorinya. Saya merasa, makanya kenapa waktu itu saya ikut gabung ke Mastia Institute dengan harapan saya dapat teorinya. Artinya ketika menyampaikan kepada anak-anak itu saya ada penjelasannya, enggak cuman Gabah. itu harus gini. Iya, iya. Jadi saya udah dapat prakteknya dari kecil, terus saya ditambah dari Ustazah Mastia dapat teorinya gitu Ustazah. Hmm, Jadi setiap habis dimarahin Ustazah itu sebenarnya kena mental banget Ustazah. betul, betul. Ya. Cuma lagi aku harus bertahan. Yang bertahan pasti yang nanti akan jadi anak pinter nih aku Masya gitu. Allah, Jadi Masya Allah. Amin, amin. enggak, jadi mengurungkan niat lagi deh Ustazah untuk keluar dari Mastia Institute. Masya Allah. Kamu orang kesekian dan kamu hebat bisa bertahan. Soalnya mungkin Ustazah karena kultur kultur kita beragam dan saya dari orang Jawa yang apa namanya nggak begitu kasar dalam pengajaran. Jadi ketika dapat didikan keras itu hatinya langsung tersentil gitu Ustazah. Jadi kadang habis habis dimarahin Ustazah itu sakit hati, tapi nggak pernah sampai nangis. Setiap itu juga kadang, aku pingin keluar. Ujung-ujungnya juga ikut kelasnya Ustazah lagi gitu. Jangan-jangan kamu dipelet lagi sama aku. Soalnya saya butuh ilmu Ustazah, saya pengen menyerap ilmu dari Ustazah. Jadi aku harus kuat, aku harus kuat. Nangis ya udah habis. Nggak pernah nangis sih Ustazah, sakit hati iya, cuman nggak pernah nangis sih. Habis itu diulangin lagi kayak Oh, kapok lombok gitu. ya aku minta maaf ya, tapi aku akan mengulangi terus. Gimana dong? Ya wajar aja bahkan suami saya aja bilang ternyata ada yang lebih galak ya daripada istriku gitu. Soalnya suami saya tuh suka dengerin saya, jadi dengerin saya kelas, jadi dia merasa asik, ada yang membalaskan dendam padaku, ada yang lebih galak gitu. Dan karena suami saya nggak bisa galak,